Film ini dimulai dengan menunjukkan Veer Pratap Singh, seorang pemimpin skuadron Angkatan Udara India. Ia sehari-hari bekerja sebagai pilot tim penyelamat yang bertugas untuk menyelamatkan orang-orang yang mengalami kecelakaan. Sedangkan Zara Hayat Khan, gadis berdarah Pakistan, dia berasal dari keluarga politikus tersohor di Lahore, Pakistan. Ia merupakan putri tunggal dari pasangan Jahangir Hayat Khan dan Maryam Hayat Khan. Berawal saat Zara dilanda duka cita akibat nenek kesayangannya meninggal dunia. Nah, nenek ini bukanlah nenek kandungnya, melainkan pengasuhnya sejak kecil dan sangat akrab dengan Zara, sehingga sudah dianggap seperti nenek kandungnya sendiri. Karena ia merupakan cucu kesayangannya, sang nenek pun menitipkan wasiat kepada Zara agar apabila ia meninggal dunia, abunya ditaburkan di sungai di India, negara asal nenek tersebut. Zara yang merasa sangat banyak berhutang budi kepada sang nenek menuruti permintaan terakhirnya tersebut. Ia memutuskan pergi ke India seorang diri tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya maupun keluarga besarnya yang lain. Saat dalam perjalanan ke India, bus yang ditumpangi Zara tak disangka mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam sebuah jurang. Dan saat itu pula tim SAR dari Angkatan Udara India turun untuk menyelamatkan para penumpang yang masih terjebak dalam jurang. Pertemuan pertama antara Veer dan Zara pun terjadi. Veer yang sedang bertugas turun langsung melalui helikopter menyelamatkan 4 penumpang. Ketika pertama kali melihat Zara, entah mengapa Veer merasa langsung jatuh cinta kepada gadis tersebut. Mata coklatnya yang terlihat sayup karena ketakutan membuat hati Veer seakan tak bisa berhenti menatapnya. Namun seketika perasaan itu hilang saat Zara berteriak karena tas ranselnya jatuh dari pegangannya. Veer yang tidak mengetahui isi tas tersebut merasa kesal karena Zara terkesan merepotkannya untuk kembali ke bawah mengambil tasnya. Mau tak mau, Veer menuruti permintaan gadis itu dengan perasaan marah. Ketika malam hari, Zara yang mencari penginapan di sekitarnya bertemu kembali dengan Veer. Zara mencoba menghampiri Veer untuk meminta maaf dan menjelaskan alasan mengapa ia bersikeras mempertahankan tasnya itu. Singkat cerita, Veer ikut menemani Zara untuk menaburkan abu sang nenek. Kemanapun Zara pergi, Veer selalu mendampinginya. Kenangan-kenangan manis tercipta di antara mereka hanya dalam 1 hari. Entah mengapa perasaan yang pernah menghampiri hati Veer ketika pertemuan pertamanya dengan Zara kembali bersemi. Hingga pada akhirnya ketika semua tujuan Zara telah tercapai, Zara sangat berterima kasih kepada Veer dan dia tidak tahu bagaimana harus membalas jasanya. Zara pun memberi permintaan kepada Veer agar bisa membalas kebaikannya itu. Dan tak disangka ternyata permintaannya cukup sederhana, hanya meminta 1 hari dari hidup Zara untuk diisinya dengan kenangan manis, seperti yang telah gadis itu lakukan kepadanya selama 1 hari ini. Akhirnya Zara memenuhi permintaan tersebut. Veer membawa Zara ke desa tempat dia tinggal. Di sana ada sang paman dan bibi yang tinggal di rumahnya. Zara pun dikenalkan oleh Veer kepada kedua orang tersebut, yang dianggapnya seperti orang tuanya sendiri. Zara disambut hangat oleh keluarga Veer. Sang paman mengajak Zara berkeliling desa, melihat pemandangan indah serta para penduduk yang sedang melakukan rutinitas mereka. Zara sangat terkesan dan ia merasa India seperti tanah airnya yaitu Pakistan. Malam harinya, desa tersebut sedang mengadakan sebuah perayaan bernama Lodi. Zara pun diajak oleh paman dan bibi untuk turut memeriahkan acara tersebut. Ia menggunakan baju yang dipinjamkan sang bibi kepadanya. Zara begitu bahagia malam itu. Tak terasa waktu sangat cepat berlalu. Zara pun harus kembali ke Pakistan karena tugasnya sudah selesai. Setelah berpamitan, Veer pun mengantarkan Zara ke stasiun kereta. Nah, di sini terjadilah hal yang mengejutkan. Seorang pria gagah datang menghampiri Zara dan mengatakan ia utusan ayah Zara. Ia adalah Raza Shahrazi yang merupakan tunangan Zara. Dunia pun seakan runtuh menimpa tubuh dan hati Veer. Selama 2 hari telah berlalu, Zara tak pernah bercerita kalau ia telah bertunangan. Mungkin jika ia tahu lebih awal, ia tidak akan meminta sedetik pun dari hidup Zara.
Kepedihan yang mendalam ia rasakan saat tahu gadis yang dicintainya ternyata telah terikat oleh lelaki lain. Namun Fir tak menyerah. Di saat Raza sedang mengurus pembelian tiket, saat itu pula ia memutuskan untuk menyatakan perasaan sekaligus kekecewaannya kepada Zara. Setidaknya belum terlambat sebelum Zara kembali ke Pakistan. Zara tidak sanggup berkata apa-apa saat ia tahu orang yang menemaninya selama beberapa hari ini telah jatuh hati kepadanya. Sesampainya di Lahore, Zara masih terbayang dengan perkataan terakhir Fir. Dimanapun dan kapanpun kamu membutuhkan teman, ingatlah bahwa ada seseorang pria di seberang perbatasan yang akan rela memberikan hidupnya untukmu. Seketika semua kenangan yang ia jalani bersama Fir kemarin, serta bayang-bayang wajah lelaki itu terlintas di benaknya. Tak disangka Zara pun telah jatuh cinta kepada Fir. Sebelum hari pernikahan, Zara menjelaskan kepada ibunya Maryam Hayat Khan bahwa dia telah menyerahkan seluruh hati dan jiwanya kepada Fir, sehingga membuat ibunya marah. Sementara itu Jahangir Hayat Khan menjelaskan hubungan politik dengan Abdul Shirazi yang merupakan ayah dari Raza, dan meminta kepada Zara untuk menjaga kehormatan keluarganya dan keluarga Abdul Shirazi. Sabu yang merupakan pelayan di rumah Zara menelpon Fir untuk menjelaskan bahwa Zara menyukainya dan ingin menikah dengannya. Mendengar hal itu, Fir pun rela mengundurkan diri dari pekerjaannya dan ia datang menemui Zara untuk membawanya ke India. Ia pun menyamar sebagai pelayan di sebuah kuil di mana Zara dan keluarganya sedang berada di sana. Ketika Zara melihat Fir, tanpa tersadar ia menghampiri Fir secara perlahan dan disaksikan oleh seluruh orang termasuk keluarganya yang ada di kuil tersebut. Raza yang melihat kejadian tersebut merasa geram. Kejadian tersebut membuat terkejut seluruh keluarga mereka, hingga membuat ayah Zara jatuh sakit. Ibu Zara mencari keberadaan Fir yang saat itu berada di kediaman Sabu. Dia memohon kepada Fir untuk mengizinkan Zara menikah dengan Raza. Dengan kebaikan hatinya, Fir menjelaskan ia tak akan membawa Zara tanpa restu dari kedua orang tuanya. Dan ia pun menyetujui permintaan ibu Zara. Ibu Zara terkesan dengan sikapnya, mendoakan agar di kehidupan selanjutnya mereka dapat bersatu. Keesokan harinya, ketika Fir ingin kembali ke India, tiba-tiba ia ditangkap oleh polisi Pakistan. Fir dianggap sebagai intelijen mata-mata India dengan nama Rajesh Rathore. Ia pun dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan bahwa ia benar-benar merupakan mata-mata India di Pakistan. Kejadian ini merupakan politik yang dilakukan oleh Raza Shahrazi dan membohongi publik atas kematian Fir, yang menjadi salah satu korban kecelakaan bus. Hal ini dilakukan Raza karena ia tidak terima atas kejadian yang terjadi di kuil tersebut. Dengan sangat terpaksa, Fir menandatangani demi kebahagiaan sang pujaan hati yang hari itu akan menikah dengan Raza. Selama 22 tahun Fir mendekam di penjara di Pakistan, dan selama itu pula ia tidak mengetahui kabar Zara. Sedangkan Zara sudah menganggap Fir meninggal dunia karena diberitakan bahwa bus yang ditumpangi oleh Fir untuk kembali ke India mengalami kecelakaan maut dan semua penumpangnya pun meninggal dunia. Namun pada akhirnya Tuhan mengirimkan sosok malaikat kepada Fir dan bersedia untuk membantu membuka kembali kasus Fir Pratap Singh atau yang dituduh sebagai Rajesh Rathore. Dia adalah Samia, seorang pengacara wanita muda yang baru memulai karirnya di dunia hukum. Dan ini merupakan kasus pertamanya. Samia sebagai pembela Fir akan menghadapi Zakir Ahmed di pengadilan. Samia menemui Zakir Ahmed di kantornya dengan menjelaskan hak kebebasan untuk Fir. Namun Zakir merasa tersinggung dan dia berjanji akan memenangkan sidang tersebut untuk memberikan pelajaran bagi Samia. Sebab Samia yang dulu bekerja dengan Zakir menolak untuk menangani kasus dari Raza Shahrazi. Zakir Ahmed yang menuntut Fir yang dianggap sebagai Rajesh Rathore untuk tidak dibebaskan, sementara Samia meminta kepada hakim untuk mengembalikan nama Fir Pratap Singh. Samia dengan izin dari Fir pergi mencari keberadaan keluarga Fir di India. Namun setelah Samia sampai di kediaman Fir yang berada di India, tak disangka ia pun bertemu dengan Zara dan Sabu.
Sabo pun menjelaskan kepada Samia setelah mendengar kematian Fir, Zara pun membatalkan pernikahan. Samia lalu menemui Zara dan memberikan gelang Fir yang diberikan oleh ibu Zara. Samia menjelaskan kepada Zara bahwa Fir masih hidup. Zara pun sangat terkejut dan menangis karena ia tak menyangka bahwa orang yang ia cintai selama ini yang telah ia anggap meninggal dunia ternyata masih hidup dan berada di Pakistan. Zara pun akhirnya datang di pengadilan. Dia pun akhirnya bertemu dengan Fir setelah 22 tahun lamanya. Zara lalu memberikan kesaksian sehingga Fir Pratap Singh dibebaskan. Pengacara Zakir Ahmed mengatakan kepada Samia bahwa dirinya berhenti menjadi pengacara sebab dia mendapatkan pelajaran atas apa yang terjadi dalam persidangan tersebut. Fir dan Zara pun kembali ke India untuk hidup bersama. Film ini pun berakhir dengan sebuah happy ending yang dramatis khas film India, memanjakan para penonton yang ingin melarikan diri dari pahitnya realita hidup. Film ini pun mengajarkan kalau cinta sejati itu benar adanya. Mungkin bukan sekarang, tapi waktu pasti akan menjawab, dan akan datang masa itu pada saat yang tepat. So, jangan pernah berputus asa jika kamu belum bisa bersatu dengan si doi. Nah, sekian dulu untuk cerita film kali ini, dan semoga kamu terhibur. Buat kamu yang suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan klik like dan share ke teman-teman kamu, dan tentunya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya. Dan jika kamu punya saran atau masukan untuk video kita selanjutnya, silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Thanks for watching and see you for the next video.